yang luar biasa. Oke. Terima kasih sudah ada yang mau hadir di permulaan live-nya dokter. Nah, kali ini kita membahas soal cemas dan anxiety ya. Kalau waktunya masih cukup, kita bahas tentang hipnoterapi. Tadi pagi dokter membahas masalah NPD. Nah, karena dokter pikir NPD tadi pagi sudah masalah anxiety, cemas. Tapi dokter berbicara ini satu arah ya. Dokter tidak mengundang rekan-rekan untuk tampil di sini, jadi pendengar saja. Karena dokter lagi di jalan, jadi sambil fokus di jalan, dokter akan bercerita tentang cemas, anxiety, dan hipnoterapi. Kenapa dokter ngambil masalah ini? Karena begini, sering sekali dokter melihat TikTok bagaimana orang mengatasi asam lambungnya, ya, mengatasi cemasnya, begitu banyak sarannya, ya. Nah, tetapi kalau sarannya berhasil, is okay ya. Tetapi banyak dari saran-saran itu kurang berhasil ya, kurang tepat, dan sampai beberapa cara itu tidak ampuh ya. Nah, kadang-kadang ada teman-teman yang pakai metode pengobatan lah ya. Ada yang sampai pergi ke dokter penyakit dalam gitu ya. Kalau dia keluhannya asam lambung, kemudian dia kadang-kadang berobat ke saraf kalau muncul keluhan vertigo. Nah, tapi nggak baik-baik ini. Karena nggak baik-baik, berobatlah ke dokter jiwa ya, dokter jiwa, psikiater gitu. Nah, tapi di situ muncul suatu ketidaknyamanan. Mulai kita takut, dok, ini saya kalau minum obat jiwa ini jangan-jangan nanti ketergantungan lagi. Kalau nggak minum obat jiwa nanti penyakit saya kumat. Nanti saya nggak bisa tidur lagi setelah minum obat tidur. Nah, teman-teman yang mengalami kondisi ini ya, misalnya vertigonya nggak hilang-hilang, sakit kepalanya, keliengannya nggak hilang-hilang, asam lambungnya nggak hilang-hilang, kemudian apalagi disertai susah tidur, udah tahu cemas, udah tahu anxiety juga nggak hilang-hilang, udah pakai beberapa cara lah nggak sembuh-sembuh. Nah, video ini dokter buat untuk kalian deh. Nah, teman-teman yang sudah nonton channel ini boleh tap-tap layarnya supaya tidak rungkat ya. Boleh juga kasih gift lah. Nah, teman-teman begini. Jadi kita berbagi cerita saja ya. Kenapa sih asam lambung itu bisa ada? Kenapa cemas itu bisa ada? Karena gini ya. Tubuh manusia itu sebenarnya kan dibagi atas dua lah. Pemikirannya tuh di atas dua. Nah, tubuh fisik ya, tubuh fisik yang namanya tubuh fisik itu termasuk lambung kita, otak kita, ya, badan kita, leher kita, itu adalah fisik. Nah, tetapi ada juga yang disebut dengan pikiran. Nah, pikiran itu masuk di situ juga perasaan kita. Jadi rasa khawatir kita, rasa cemas kita, ya, fobia, itu masuk di pikiran manusia. Jadi kita gabungkan aja yang namanya perasaan itu masuk di dalam pikiran manusia. Antara tubuh sama pikiran tuh sesuatu yang nggak bisa dipisah ya. Jadi nggak ada yang namanya asam lambungnya diobati dulu, nanti cemasnya diobati kemudian. Vertigonya dulu diobati, nanti cemasnya kemudian. Atau ada juga yang mengatakan cemasnya dulu diobati, nanti asam lambungnya kemudian. Tidak ya. Kadang kondisi penyakit itu saling berhubungan satu sama lainnya. Jadi misalnya begini. Orang dimulai dengan asam lambung. Ketika asam lambungnya muncul, ya, kan biasanya asam lambung tuh naik ke dada. Nah, kok dada saya rasa panas ya? Lalu muncul pikir jangan-jangan paru-paru saya udah rusak, jangan bengkak gitu. Mulai ada perasaan
khawatir, rasa cemas gitu ya. Tadi kalau kita berbicara soal fisik itu mempengaruhi pikiran seseorang. Nah, ada juga yang kebalikan gitu loh. Misalnya muncul cemas yang tadinya biasa hidup bersama-sama dengan orang tua ya, hidup sama-sama dengan pasangan gitu, suami atau istri gitu ya. Tiba-tiba karena pekerjaan gitu ya, tahu-tahu dimutasi gitu ya. Mutasi ke daerah yang jaraknya itu mungkin 10 jam dari rumah atau 20 jam lah kalau lewat darat. Kecuali naik pesawat dan mengharuskan orang itu untuk kos di daerah yang baru. Nah, ini udah biasa hidup bersama pasangannya, hidup sama orang tua, tiba-tiba hidup kos sendiri karena tuntutan pekerjaan. Nah, di sini akan muncul dari rasa cemas kita ya. Akhirnya muncul kaki kita lemes, asam lambung kita naik, kita mulai muncul kok tegang banget ya belakang leher kita ya. Akhirnya apa? Dari kecemasan timbul yang namanya penyakit fisik. Nah, sebenarnya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pasien-pasien yang masuk di rumah sakit juga kan hal gitu. Misalnya masuk dengan demam mungkin karena demam berdarah ya, demam berdarah. Karena demam berdarah mulailah cemas gitu ya. Akhirnya besokannya karena kecemasan muncullah nggak bisa tidur, asam lambungnya mulai naik gitu ya. Nah, itulah yang kita sebut dengan psikosomatik atau cemas berlebihan atau anxiety disorder. Nah, teman-teman yang mengalami cemas, dok saya cemas dok, saya cemas karena takut saya masa depan saya suram. Dok, saya anxiety karena kalau saya misalnya ada di tempat keramaian, perasaan saya nggak enak gitu. Oke. Nah, cemas, anxiety atau rasa takut itu lumrah ya teman-teman ya, dan hampir seluruh manusia di dunia ini mengalaminya. Selama anxiety, cemas dan rasa takut itu tidak menimbulkan gejala fisik dan tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari, itu kita anggap sebagai hal yang wajar saja, hal yang biasa, ya, hal yang lumrah. Nah, tetapi kalau cemas kita, rasa takut kita gitu ya udah menimbulkan gejala fisik, misalnya gara-gara cemas kita nggak bisa tidur, gara-gara cemas asam lambungnya sakit sampai nyeri, apa yang masuk rumah sakit lah, atau badan kita lemes sejak kita cemas, nafsu makan kita turun, kita mual-mual sampai muntah-muntah gitu ya. Nah, itu yang kita sebut dengan cemas berlebihan, anxiety disorder. Kita kenal juga dengan nama psikosomatik ya. Jadi kalau teman-teman bilang saya cemas, menurut dokter nggak apa-apa, itu wajar, siapapun mengalami itu. Tapi kalau cemas, teman-teman bilang dok saya cemas berlebihan, nah itu masalah, itu harus diobati. Dok saya anxiety disorder, nah itu harus diobati. Dok saya psikosomatik, nah itu harus diobati. Karena berarti udah mengganggu pekerjaan kita, mengganggu aktivitas kita sehari-hari, membuat kita nggak bisa tidur gitu ya. Bahkan kadang-kadang sampai ekstrimnya berat badan seseorang bisa turun. Nah, teman-teman ya, yang mengalami kondisi ini, dokter bahas satu persatu ya. Kenapa cemas itu bisa menguasai seseorang sampai orang itu benar-benar dikuasai cemasnya. Lalu dokter akan berbicara soal hipnoterapi, salah satu cara untuk menghilangkan cemasnya. Salah satu ya dari sekian banyak cara untuk menghilangkan cemas, itu adalah salah satunya hipnoterapi. Nah, teman-teman yang mengalami cemas, sebelum kita bicara cemas, kita bicara dulu soal pikiran manusia.
Nah, pikiran manusia itu kan kita bagi atas dua. Dan semua orang punya pikiran ini. Tanpa kecuali ya, semua manusia punya. Dari lahir sampai dia dewasa, semuanya punya. Yaitu pikiran sadar manusia dan pikiran bawah sadar. Pentingnya membagi ini karena ternyata fungsinya berbeda. Ya, pikiran sadar manusia ketika manusia sudah bisa menggunakan logika dan kemampuan menganalisa suatu masalah, berarti dia sudah berbicara soal pikiran sadar. Nah, pikiran sadar manusia itu berkembang di usia 10 tahun ke atas. Sehingga kalau kita berbicara dengan anak balita, itu pikiran sadarnya belum ada. Jadi kita kalau menasehati anak balita memakai logika dan analisa nggak akan masuk, karena mereka belum mampu menggunakan logika dan analisa. Nah, pikiran bawah sadar itu berkembang dari dia baru lahir. Kemudian ketika usia 10 tahun dia juga tetap berkembang bersama-sama dengan pikiran sadar. Ya, tadi kalau 0 sampai 10 tahun yang berkembang cuma bawah sadarnya saja. Nah, bawah sadar ini ternyata memuat segala hal yang pernah dilihat, ya. Jadi kalau seorang bayi pernah melihat apapun gitu ya, pernah mendengar apapun baik dari orang tua gitu ya, dari tetangga, dari paman, itu disimpan oleh si balita itu di alam bawah sadarnya dia, termasuk perasaan gitu ya. Sehingga kalau kita misalnya ngelihat bayi itu ya, ada keinginan tahuan itu, oh dia lihat ini api gitu ya, dia mau pegang itu api, karena dia tidak tahu yang namanya api itu menyiksa gitu ya. Karena pikiran bawah sadarnya belum terisi apapun, sehingga dia keinginan tahu besar. Dia lihat listrik, kabel listrik dia pegang. Dia lihat api dia pegang. Dia lihat binatang, seandainya binatang itu berbisa pun dia pegang. Karena di alam bawah sadarnya belum menyimpan memori sama sekali. Sehingga penting banget ketika kita berhadapan dengan anak di bawah 10 tahun, kita harus memberikan pengertian. Misalnya kita kasih tahu, oh ini binatang ular ini bahaya karena bisa menggigit. Api ini rasanya panas, bisa buat tangan luka. Listrik ini bahaya karena bisa buat tangan jadi luka gitu. Intinya dia diberitahu sehingga alam bawah sadarnya terisi dengan hal-hal yang menyenangkan. Begitu juga kalau kita misalnya beguyon gitu ya, artinya bermain-main dengan bayi. Lalu kita mengatakan, ayo binatang ini serem, sadis gitu. Ya, maka anak itu akan menjadi di alam bawah sadarnya, dia akan menangkap, oh orang yang seperti ini misalnya kumis lah ya. Ayo bapak berkumis itu jahat, bapak kumis jahat gitu ya. Atau yang sering kita dengar misalnya kalau nakal nanti saya panggilkan Pak Dokter lo ya. Nanti kalau panggil Pak Dokter disuntik gitu ya. Nah, kita sudah menanamkan suatu hal di alam bawah sadarnya si anak ini bahwa dokter itu sosok yang menyeramkan. Sehingga nanti kalau dia besar, manifestasi dari alam bawah sadarnya terlihat. Orang takut ke rumah sakit, takut ketemu dokter, takut disuntik, seperti itu. Nah, anehnya cemas, anxiety itu juga tertanam di bawah sadar seseorang. Nah, karena dia tertanam, dia menguasai 95% orang tersebut, makanya manifestasi cemas itu muncul gitu ya. Padahal pikiran sadarnya tahu dia cemas. Dok, kenapa ya saya cemas? Saya mau sembuh dari cemas ya. Ketika ada orang yang mengatakan, dok saya mau sembuh dari cemas, tapi nggak bisa gitu ya. Kenapa? Karena keinginan dia mau sembuh itu hanya adalah bagian dari pikiran sadar manusia. Tetapi alam bawah sadarnya sangat dikuasai oleh rasa cemasnya. Mungkin teman-teman pernah tahu juga ya soal kasus yang ringan aja lah, yang mungkin teman-teman bisa menangkapnya. Merokok misalnya. Kenapa ada orang yang kepingin berhenti merokok ya, bahkan bertekad merokok berhenti, tetapi hanya bertahan
beberapa minggu ya, habis beberapa minggu kebiasaan merokok itu muncul lagi. Karena apa? Karena begini, keinginan berhenti merokok, tekad berhenti merokok itu hanya tertanam di pikiran sadar manusia. Sekali lagi, pikiran sadar manusia itu hanya sekitar 5%, ya. Tapi kebiasaan merokok, kenikmatan merokok itu ada di bawah sadarnya. Sehingga sering sekali tekad kita itu gagal karena alam bawah sadar kita belum kita koreksi. Kita pernah sering lihat tuh bagaimana orang bertekad untuk menurunkan berat badan, tapi tekadnya itu hanya beberapa minggu, gagal lagi. Orang yang bertekad untuk olahraga rutin tiap hari, berlangsung cuma beberapa minggu, kembali lagi. Ya, orang yang tekadnya berhenti merokok cuma bertahan beberapa minggu, kembali lagi merokok. Karena apa? Karena kita tidak memperbaiki alam bawah sadar kita. Nah, seperti itu. Jadi fungsi pikiran bawah sadar, pertama, dia menyimpan memori ya. Apa yang masuk lewat panca indera semuanya disimpan. Dari perkataan yang dia dengar ya, dari kecil itu dengar apapun yang dikatakan orang tua itu dia dengar, dia simpan. Apapun yang dilihat oleh seseorang dari kecil itu disimpan di alam bawah sadarnya. Apapun yang dia alami ya, seorang manusia alami itu akan tersimpan di pikiran bawah sadarnya, termasuk perasaannya, kebiasaan atau fobia terhadap sesuatu, itu semuanya tersimpan di bawah sadar. Nah, tergantung ya alam bawah sadar kita ini terisi apa gitu ya. Kalau semuanya terisi oleh kecemasan, oleh kepanikan, ya itu akan menghasilkan karakter orang yang cemas ya. Jadi ingat, jadi kalau kita cemas itu kita anggap karakter, itu adalah cerminan dari pikiran kita. Dia tidak mengenal loh ya, yang namanya cemas ini ada hubungan dengan iman seseorang, tidak. Cemas itu memang karakter. Karena gini, dari pikiran timbullah perbuatan atau perkataan. Perkataan dan perbuatan yang dilakukan terus-menerus itu akan menjadi kebiasaan. Lalu kebiasaan itu akan menjadi karakter. Sehingga kalau kita melihat ada orang yang cemas, itu karakter. Kalau kita melihat orang yang anxiety, itu juga jadi karakter gitu ya. Jadi pertanyaannya kan jadi seperti ini, Dok, kenapa ya orang cemas nggak hilang-hilang? Ya jawabannya satu, cemas itu, anxiety itu tersimpan di alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu kekuatannya 95%. Bisa hilang nggak, Dok? Tentu bisa, tentu bisa. Kalau kita tahu di mana letaknya, pasti kita tahu juga cara ngobatinya. Sementara ini kan kita selalu mencari tahu jawabannya ya. Misalnya kalau kamu cemas, kamu hindari gitu ya. Hindari cemas, takut dengan gelap, hindari gelap gitu. Kalau kamu itu sebenarnya bukan jawaban. Karena kita tahu itu adalah kayak keyakinan kita. Jadi keyakinan seperti kalau saya sepi gitu ya, saya suasana gelap, saya yakin pasti ada hantu gitu. Itu sama ya. Karena di alam bawah sadar kita ada keyakinan yang belum berubah gitu. Jadi kalau teman-teman kepingin menghilangkan cemasnya, teman-teman perbaiki aja pikiran bawah sadarnya. Ya, perbaiki pikiran bawah sadarnya. Sederhana kok. Pikiran bawah sadar itu ada di pikiran yang paling dalam. Kalau kita anggap beginilah, gunung es di permukaan laut gitu ya. Jadi kalau kita gunungnya tinggi banget, padahal itu cuma permukaannya saja. Bagian yang paling bawah itu lebih dalam lagi. Artinya apa yang kita lihat di permukaan itu adalah pikiran sadar manusia, yang di bawahnya lebih dalam lagi ya. Jadi teman-teman, bagaimana kita bisa menembus pikiran bawah sadar? Itu kita sebut dengan terapi pikiran bawah sadar. Nah, kita
fokusnya di ini dulu ya, di hipnoterapinya ya sekarang ya. Kita tinggalkan cemas dan anxiety karena dokter anggap teman-teman sudah tahu yang namanya cemas dan anxiety. Berarti teman-teman simpulkan dulu loh. Cemas dan anxiety itu berada di pikiran bawah sadar. Kekuatan pikiran bawah sadar itu 95%. Artinya orang kalau di dalam pikirannya cemas, pasti secara keseluruhan apa yang dia katakan, apa perbuatannya dan sikapnya itu adalah mencerminkan alam bawah sadarnya. Nah sekarang kita mau mengarah ke terapi. Jadi segala terapinya itu ditujukan kepada alam bawah sadarnya. Untuk menembus pikiran bawah sadar, kita bisa pakai beberapa metode. Pertama, afirmasi. Jadi afirmasi itu adalah kalimat positif yang diucapkan terus-menerus secara konsisten. Itu bisa dilakukan oleh orang lain, bisa juga dilakukan oleh diri sendiri. Jadi afirmasi kalau dilakukan diri sendiri juga bisa, kalau dilakukan oleh orang lain juga bisa. Misalnya orang lain itu misalnya gini, seorang ayah atau ibu ingin mengubah anaknya, itu bisa afirmasi diucapkan oleh ibu dan ayahnya kepada anaknya secara berulang. Kalau kita mengubah diri kita sendiri, ya kita melakukan afirmasi diri kita sendiri. Inti daripada afirmasi itu adalah kalimat yang konsisten ya, sama diucapkan berkali-kali dan diyakini kalimat itu akan menjadi beliefnya dia, keyakinannya dia ya. Kalau diucapkan satu kali nggak ada artinya, diucapkan dua kali nggak ada artinya. Dia harus diucapkan berkali-kali supaya dia menjadi keyakinan. Oke teman-teman, jadi salah satu caranya adalah afirmasi. Yang kedua, teman-teman bisa melakukan melalui figur otoritas. Figur otoritas ini memang agak susah ya, karena gini, seseorang kan punya figur otoritas yang berbeda-beda. Tapi secara umum figur otoritas itu adalah dari orang tua ke anak. Itu orang tua itu figur otoritas dari anak. Kemudian dokter ke pasien itu juga figur otoritas. Guru ke murid itu figur otoritas. Komandan ke anak buahnya ya. Kemudian artis itu punya penggemar. Nah, artis itu juga figur otoritas buat penggemarnya. Nah, apa artinya figur otoritas? Adalah seseorang ketika dia berbicara ya, ketika dia berbicara itu pembicaraannya itu langsung menembus pikiran bawah sadar. Entah itu positif, negatif, apapun yang dibicarakan oleh figur otoritas itu bisa masuk ke pikiran bawah sadarnya. Misalnya lah, sang tua itu mengajarkan sesuatu, misalnya, adek kalau makan harus habis ya, karena cari makan itu susah gitu ya. Maka di benaknya anak itu akan niru dia, oh saya harus makan habis karena cari makan itu susah ya. Entah akibatnya baik, tapi anak itu menjadi belief, percaya bahwa makanan yang dimakan harus habis karena susah cari uang gitu ya. Nanti anak itu akan percaya bahwa cari uang itu susah, sehingga dia mengalami kesulitan untuk menjadi orang kaya, mencari duit, karena dari muda udah diajari harus makannya ini karena susah cari uang gitu ya. Nah, itu akan jadi efeknya ke sana. Itu orang tua adalah figur otoritas. Orang tua tidak bermaksud menghipnotis, tapi kata-katanya itu langsung menembus pikiran bawah sadarnya. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu hipnoterapi. Kalau hipnoterapi ini kita memakai teknik tertentu ya, dimana teknik ini pertama ditujukan untuk menurunkan gelombang pikiran seseorang menjadi gelombang theta dengan menggunakan teknik tertentu ya. Nanti tekniknya itu banyak, tapi intinya dia menurunkan gelombang pikirannya ke gelombang theta. Lalu di situ diberikan sugesti. Nah, sugestinya tuh sudah disetting antara hipnoterapi sama klien. Ini mau disugesti apa gitu ya.
Kalau sugestinya itu benar-benar masuk ke alam bawah sadarnya dan tertanam di pikiran bawah sadarnya, tentu ketika dia habis selesai hipnoterapi, dia akan menjadi sesuai dengan apa yang disugestikan. Misalnya, yang tadinya dia tidak suka durian, ya, ketika dia mencium bau durian dia mual. Itu di hipnoterapi supaya dia menjadi orang ketika mencium bau durian perutnya terasa enak, misalnya gitu. Atau orang yang misalnya ketika melihat makanan itu terasa mual, kita hipnoterapi supaya ketika melihat makanan itu kepingin makannya meningkat, nafsu makannya kembali meningkat. Begitu juga dengan orang yang misalnya seringkali mengalami vertigo, mengalami keluhan asam lambung yang nggak hilang-hilang, itu dikasih hilang. Begitu juga dengan cemas dan anxiety-nya. Sehingga ibaratnya gini, hipnoterapi itu mengganti sesuatu keyakinan di alam bawah sadarnya menjadi keyakinan baru yang sebenarnya sudah disepakati antara si penghipnotis dengan kliennya. Dan itu akan menjadi keyakinan baru. Nah, keyakinan itu kan tertanam di pikiran bawah sadarnya. Karena dia tertanam di pikiran bawah sadarnya lah, seseorang akan menjadi sesuai dengan kesepakatan. Jadi nggak benar hipnoterapi itu magic, sulap. Enggak, itu ilmu yang biasa-biasa saja yang sebenarnya sudah terjadi di kehidupan kita sehari-hari, ya. Misalnya lah teman-teman nonton film Korea, dokter juga suka nonton film Korea, itu sampai meneteskan air mata gitu ya, karena alam bawah sadarnya akan bekerja seperti itu. Nah sayang, dengan hipnoterapi yang tadinya sesuatu yang alamiah dibuat semacam kayak teori, dibuat supaya prosesnya itu bisa cepat gitu loh. Yang tadinya mungkin butuh waktu berjam-jam secara alamiah, itu dipercepat waktunya, mungkin cuma 10 menit orang bisa mengalami hipnosis, ya. Oke teman-teman, demikian ya, kita sudah membahas soal hipnoterapi, ya, artinya pikiran bawah sadar, terapi pikiran bawah sadar. Mirip-mirip namanya hipnosis, cuma kalau hipnosis kan identik dengan kayak panggung hiburan gitu ya, tapi hipnoterapi tidak. Apakah permanen? Itu jawabannya permanen ya, tetapi nanti dokter jelaskan ya apa perbedaan hipnosis panggung yang sering kita lihat dengan hipnoterapi, bedanya di mana sih gitu ya. Apakah orang yang sudah disugesti itu bisa kembali lagi? Nanti kita bicarakan pada lain waktu ya. Oke teman-teman, dokter akhiri live kali ini. Jadi teman-teman yang mengalami anxiety, cemas, merasa udah bertahun-tahun gak hilang-hilang cemasnya,